Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan, hari Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama kita, baik saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan seseorang di sisi Allah barometernya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang 5 manfaat sholat dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kalender Hijriyah, perhitungan tahun Islam, saat ini kita sudah berada di hari yang ke-19 bulan Rajab 1444 Hijriah. Kita pahami bersama bahwa di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan langit yang ketujuh, dan itu ditempuh dalam waktu 1 malam atau semalaman. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami juga bahwasanya oleh-oleh utama dari peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah
untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu 1 hari 1 malam. Karenanya momen Isra dan Mi'raj 1444 Hijriah ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang 5 manfaat ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebutkan dulu secara keseluruhan. Yang pertama adalah bahwa sholat itu bisa melatih diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa sholat ini akan menghadirkan ketenangan jiwa dalam diri orang yang melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, sholat juga merupakan sarana untuk kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah juga akan mempercepat pengampunan doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat dan kelima, sholat juga akan mempercepat kesuksesan dan juga menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manfaat yang pertama sholat adalah sholat ini bisa melatih diri kita menjadi orang yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang menjadi baik atau seseorang menjadi baik apabila dia mampu mengelola dirinya, mampu mengendalikan dirinya, nafsnya, jiwanya, agar tidak menjadi fujur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kita 2 jalan, sebagaimana diungkapkan Allah dalam surat As-Sam, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa manusia jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi dengan sholat ini kita akan mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan nafs kita, jiwa kita, agar tidak jatuh kepada jalan yang fujur. Jalan fujur itu ada 2, fasa dan mungkar. Fasa itu adalah ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita. Kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah gariskan kepada kita. Sedangkan mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari oleh hati siapapun dia. Dusta, merampok, membunuh, berzina, mencuri, korupsi, itu sesuatu yang diingkari oleh hati kita. Itu jalan fujur. Dan ketika kita mengerjakan sholat dengan benar, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, kita akan berada di jalan takwa. Pantas kalau dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sungguhnya salat bila dikerjakan dengan baik dan benar akan dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manfaat yang kedua adalah sholat itu akan menghadirkan ketenangan jiwa.
Orang yang sholat itu harusnya jiwanya tenang, bawaan jiwanya senantiasa dalam ketenangan, dalam ketentraman. Karena orang yang jiwanya tenang itu akan lahir pikiran-pikiran yang cemerlang, akan lahir pada jiwa yang tenang itu perilaku yang menawan, bahkan juga akan muncul ide-ide yang cemerlang dari orang yang jiwanya tenang. Bahkan saat dipanggil oleh Allah juga dengan panggilan yang luar biasa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami bahwa sumber ketenangan itu tidak lain adalah ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah. Sungguhnya orang-orang yang tenang itu adalah bila dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat itu adalah puncak dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya zikir itu maknanya luas. Membaca Al-Quran itu zikir, doa zikir, istighfar zikir, mengucapkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir itu juga zikir. Dan puncaknya zikir itu adalah ketika kita mengerjakan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semua kriteria zikir itu ada dalam pelaksanaan sholat yang kita kerjakan. Dalam sholat ada takbir, dalam sholat ada tasbih, dalam sholat ada tahmid, dalam sholat ada doa, ada permohonan, ada permintaan. Semuanya tergabung dalam ibadah sholat yang kita kerjakan. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menghadapi suatu permasalahan yang berat, yang rumit, yang sulit, yang beliau lakukan adalah dengan menunaikan sholat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, manfaat sholat adalah sarana untuk kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Allah akan mempercepat pengambilan doa dan permintaan hajat yang kita inginkan dan kita harapkan. Ini tercermin dalam bacaan-bacaan sholat yang kita kerjakan. Sholat diawali dengan doa iftitah. Salah satu bacaan doa iftitah adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita juga curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini
warzuqni wa'afini wa'fu anni. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang terdapat dalam salat merupakan ungkapan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah waktu-waktu yang sesuatu dinanti-nantikan oleh umat Islam, karena saat itulah waktunya kita curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat dan kelima, manfaat salat adalah untuk mempercepat kesuksesan dan juga sekaligus menghadirkan kebahagiaan ketika salat itu kita tunaikan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, surat ke-23 ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, sukses, bahagia orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pantas kalau salat ini merupakan amalan yang paling utama yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya kata Rasulullah, awwalu ma yukhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa salat adalah amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Begitu pentingnya salat, sampai-sampai perintah salat ini tidak lagi melalui perantaraan malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah yang lain pada umumnya, tapi langsung disampaikan Allah dengan cara mendatangkan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, dan langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu momen Isra Mi'raj 1444 Hijriah ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.